banyaknya manusia yang berkumpul menangis, termasuk dari negara kita Indonesia. Brother dan sister, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di Fam Gumai. Episode kali ini saya ingin membahas perihal konflik antara negara Rusia dan Ukraina. The Russian invasion of Ukraine is entering a new phase. Here's why eastern Ukraine is key to Russia's military campaign and how they're likely to attack. Saya tidak perlu lagi menjelaskan seperti apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Pastinya di seluruh dunia mengetahui pemberitaan tersebut. Ya, brother and sister, langsung saja. Ya, saya yakin tidak hanya kalian, tetapi termasuk diri saya sendiri bertanya-tanya. Ya, seperti apa yang akan terjadi pada akhirnya antara Rusia dan Ukraina. Lalu, apa yang akan terjadi terhadap negara kita tercinta Republik Indonesia karena adanya konflik antara Rusia dan Ukraina? Brother and sister, saya ingin menginformasikan sedikit saja ya, informasi yang beredar dari pihak Ukraina meminta bantuan terhadap negara Indonesia. Dan ada beberapa penjelasan pernyataan dari Presiden Ukraina yang mengatakan bahwa negara kita ini, negara Indonesia, merupakan negara yang pernah dijajah dahulu kala. Dan dia mengajak negara kita untuk membantu Ukraina. Ya. Apakah ini akan terjadi? Ya. Berkoalisi. Ya. Apakah akan ada dampak-dampak yang bisa menyebabkan penderitaan, air mata, peperangan ya terhadap negara kita Indonesia? Saya saat ini mulai melihat di penerawangan saya ya, untuk Rusia, Ukraina, ya, Indonesia, Amerika, ya, dan ada beberapa negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Brother and sister, saya melihat ada banyak api, ya, api yang berkobar di Ukraina. Saya melihat banyak sekali api yang berkobar di Ukraina. Lalu saya melihat di Rusia. Saya melihat di Rusia ada salju. Entah ini biasanya saya mendapatkan penglihatan dalam arti kata lain dari masa depan. Masa akhirnya setelah konflik tersebut ya. Artinya saya melihat di sini adanya kehancuran, adanya kekalahan dari negara Ukraina. Saya melihat di sini banyaknya manusia yang berkumpul ya, menangis ya, termasuk dari negara kita Indonesia, berduka ya, menyampaikan kesedihan ya, duka cita terhadap
Ukraina. Ini bukan hal yang mudah untuk saya, ya, brother and sister, karena kabar buruk ya atau kabar yang tidak baik sulit untuk saya ungkapkan sesungguhnya. Ya. Tetapi saya berharap apa yang saya sampaikan tersebut ya bisa menjadi motivasi untuk orang-orang di luar sana agar bisa berdoa ya, siapa yang benar bisa menang dan siapa yang salah bisa mendapatkan hukuman. Ya. Tentunya di negara Ukraina ya kita tidak bisa menyalahkan masyarakatnya secara luas karena konflik tersebut bukan berasal dari masyarakat ke masyarakat. Ya. Tapi ada permasalahan internal di antara Rusia dan Ukraina yang kalau kita jelaskan, kita telusuri, ya kembali lagi di masa lalu sangat panjang sekali urutannya. Ya. Tetapi saya akan mencoba melihat lagi lebih jauh, ya Rusia, Ukraina. Ya. Saya melihat ada laki-laki ya, berambut putih, berkulit putih, ya. Kulitnya putih, putihnya itu putih jelas warga negara asing. Artinya, mohon maaf, apabila saya berkata manusia berkulit kuning langsat, ya, yang putihnya putih tidak terlalu putih, artinya seperti saya ini Indonesia. Ya. Laki-laki tersebut sakit, ya. Lalu dia terguling, ya, di sebuah kasur. Dia dikelilingi oleh banyak orang-orang yang terlihat menggunakan jas dan berdasi. Mereka berkeliling di tempat tidur laki-laki tersebut sambil berdiri. Ya. Ada yang menangis, ya. Ada yang terdiam, ada yang kebingungan. Laki-laki tersebut sakit parah, ya. Tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan akhirnya dalam hitungan 2 bulan. Ya, dalam hitungan 2 bulan, laki-laki tersebut sejak sakit meninggal dunia. Sosok laki-laki tersebut adalah pimpinan negara. Ya, pimpinan negara. Tinggi, berkulit putih, ya, berambut putih, ya. Namun saya melihat rambutnya sedikit, ya, tidak sepenuhnya. Ya, terguling sakit dan meninggal dunia hanya dalam kurung waktu 2 bulan. Ya. Dan ini saya akan lihat lagi ya terjadinya pada saat